Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 9. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini, Nak? Semoga Ibu doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Anak-anak, di pertemuan selanjutnya setelah kemarin kita ulangan harian bersama bab pertama, yaitu bab bentuk pangkat dan akar, maka pada pertemuan hari ini Ibu akan melanjutkan materi. Sekarang materinya bab kedua, nggih, tentang persamaan kuadrat. Dalam materi ini nanti Ibu akan menjelaskan pengertian persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat, dan juga akar-akar persamaan kuadrat. Baiklah anak, Ibu jelaskan. Persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Contoh, di sini ada bangun persegi panjang. Panjangnya X meter, lebarnya X dikurangi 1,5 meter dengan luas 10 meter persegi. Misal panjang kolam sebagai X meter, panjangnya X meter, dan lebar kolam itu adalah X dikurangi 1,5 meter. X dikurangi 1,5 meter. Otomatis lebar kolam ini lebih kecil daripada panjangnya. Berapakah rumus untuk menghitung luas kolam? Rumus persegi panjang. Rumusnya apa? Luas sama dengan panjang kali lebar. Luasnya berapa? Sudah diketahui 10 meter. 10 ditulis di sini. Kemudian panjangnya berapa? Panjangnya X. Tulis X dikali lebar. Lebarnya berapa? X dikurangi 1,5. Kemudian kita jadikan 0. Maka 0 sama dengan X dikali X. X pangkat 2. X dikali min 1,5. Min 1,5 X. Kemudian 10-nya kan pindah ruas, positif jadi negatif. Bentuk X kuadrat sama dengan bentuk X kuadrat dikurangi 1,5 X dikurangi 10 inilah yang disebut persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu dia persamaannya ada pangkat 2. Pangkat terbesarnya itu adalah 2. Kemudian bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umumnya itu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A, B, C itu anggota bilangan real. Dan A tidak boleh sama dengan 0. Contoh, X pangkat 2 plus 2X min 1 sama dengan 0. 2T pangkat 2 plus T sama dengan 0. Kemudian M pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 0. Bu, ini kan tidak ada C-nya, kok bisa disebut dengan persamaan kuadrat? Boleh nak, tidak ada C-nya boleh. Yang penting A-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang pertama A-nya berapa? Kalau tidak ada angka di depan X berarti bernilai 1. Berarti A-nya 1. Bener kan? A-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang ini A-nya berapa? A-nya 2. Benar. Yang ini A-nya berapa? A-nya 1. Lanjut nggih ke materi selanjutnya. Ini adalah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, akar-akar persamaan kuadrat ini ada 3 macam. Akar persamaan kuadrat dapat diketahui dari nilai diskriminan. Nilai diskriminan dilambangkan dengan huruf D besar. Dapat dirumuskan D atau diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Berikut macam-macam bentuk akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah akar real, di mana D lebih besar dari 0. Contoh soal. A. Tentukan jenis akar persamaan dari X kuadrat plus 4X plus 2 sama dengan 0.
Penyelesaian kita kelompokkan dulu, kita cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kan sesuai dengan rumus ini toh, ada A, C, dan B. A-nya yang dari persamaan ini A-nya berapa? 1. Kok bisa 1, Bu? Jika ada X tanpa angka itu berarti dia bernilai 1. Berarti A-nya 1. Kemudian B-nya berapa? B-nya 4. C-nya 2. Kita masukkan ke rumus. Rumusnya D atau diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? 4. 4 pangkat 2. Dikurangi 4. Dikali A-nya 1, C-nya 2. Jadi D sama dengan 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16. Dikurangi 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. Dikurangi 8. D sama dengan 8. Dari 16 dikurangi 8. Jadi karena nilai D lebih dari 0, maka akarnya adalah jenis akar real. Jenis akar real, syaratnya D lebih besar sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, akar real sama. Akar real sama ini dimana X1 dan X2 nya sama, atau D sama dengan 0. Contoh, tentukan nilai akar tentukan nilai akar persamaan kuadrat dari 2X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 2 sama dengan 0. Penyelesaian seperti yang soal yang pertama. Kita lihat dulu A, B, C-nya berapa. A, B, C, A-nya 2, B-nya 4, C-nya 2. A2, B4, C2. Kita masukkan ke rumus. Rumus diskriminan apa? D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B kuadratnya apa? B-nya 4. 4 pangkat 2. Dikurangi 4 dikali AC. A-nya berapa? 2. C-nya 2. Sama dengan 4 kuadrat. 4 kali 4, 16. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Jadi sama. Syaratnya D sama dengan 0. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Ini akar persamaan kuadrat yang ketiga. Akar imajiner atau tidak real di mana D kurang dari 0. Contoh, tentukan jenis akar persamaan X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 4 sama dengan 0. Penyelesaian sama dengan contoh soal 1 dan 2. Kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya adalah 1, B-nya 2, C-nya 4. Kita masukkan ke rumus diskriminan. B kuadrat dikurangi 4AC. B kuadratnya berapa? 2. 4. A-nya 1, C-nya 4. 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali 4. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 4, 16. Maka 4 dikurangi 16 sama dengan negatif 12. Nilai D kurang dari 0, maka akarnya imajiner atau tidak real. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini sekian dulu. Kita sampai dengan akar persamaan kuadrat. Untuk materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang metode menentukan akar persamaan kuadrat. Silakan materi hari ini dicatat di buku catatan masing-masing. Jangan lupa diberi nama dan kelas dan dikumpulkan seperti biasa di WA grup daring matematika kelas 9. Terima kasih atas perhatian dan waktu dari anak-anak untuk pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, silakan bertanya ke Bu Desi. Tidak perlu sungkan, tidak perlu malu, tidak perlu takut ya. Kita semuanya belajar bersama-sama. Terima kasih, jaga kesehatan selalu, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan makan makanan yang sehat. Ibu doakan kalian semua selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan kemudahan dalam menjalankan semua pembelajaran secara daring. Tetap semangat.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.